Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas usaha. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Apakah kegunaan dari pesawat sederhana? Mari kita bahas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis pesawat sederhana. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan keuntungan mekanik. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prinsip pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Pesawat sederhana terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda bergandar. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas merupakan jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuas memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Akan tetapi, tuas tidak dapat mengurangi besar usaha. Besar yang dilipat gandakan oleh pengungkit dapat diketahui dengan menghitung keuntungan mekaniknya. Keuntungan mekanik merupakan perbandingan antara beban yang diangkat dengan gaya atau kuasa yang diberikan. Makin besar beban yang diangkat oleh gaya, maka semakin besar keuntungan mekanik pada tuas. Adapun cara untuk menghitung keuntungan mekanik yaitu dengan membagi panjang lengan kuasa dengan lengan beban. Apa itu panjang lengan kuasa dan apa itu panjang lengan beban? Nah, panjang lengan kuasa adalah jarak titik tumpu hingga titik bekerjanya gaya kuasa. Sedangkan panjang lengan beban adalah jarak titik tumpu hingga titik bekerjanya gaya beban. Nah, bisa kita lihat gambar di bawah. Nah, di situ ada lengan kuasa, ada lengan beban, ada tumpuan, ada gaya kuasa, dan ada gaya beban. Nah, secara matematis, untuk menghitung keuntungan mekanik, itu seperti persamaan berikut. M sama dengan LK per LB sama dengan W per F. M itu merupakan keuntungan mekanik. LB itu merupakan lengan beban, satuannya meter. LK merupakan lengan kuasa, satuannya meter. W merupakan beban, satuannya Newton. Dan F merupakan kuasa, satuannya Newton. Berdasarkan letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa, tuas terbagi menjadi 3 macam, yaitu tuas golongan pertama, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Nah, bisa kita lihat di gambar berikut ini. Selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga memudahkan gerak benda. Contohnya terdapat pada tangga, pisau, dan skrup. Penampang pada bidang miring dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Semakin landai bidang miring, maka semakin besar keuntungan mekanik yang diperoleh. Keuntungan mekanik bidang miring dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan W per F sama dengan S per H. M merupakan keuntungan mekanik, W merupakan berat, satuannya Newton, F merupakan gaya, satuannya Newton, S merupakan panjang, satuannya meter, dan H merupakan tinggi, satuannya meter. Selanjutnya adalah roda bergandar. Apa itu roda bergandar? Roda bergandar atau roda berporos adalah
sebuah roda yang dihubungkan dengan poros yang dapat berputar bersama-sama. Penerapan roda bergandar dalam kehidupan sehari-hari digunakan pada kemudi mobil atau kapal, roda gerindra, dan roda sepeda. Bentuk dari roda bergambar dapat kita lihat gambar di bawah ini, yang sebelah kiri. Nah, pada gambar tersebut terlihat bahwa keliling roda lebih besar dibandingkan keliling gandar. Keuntungan mekanik roda bergandar adalah M sama dengan R besar per R kecil. M merupakan keuntungan mekanik, R besar itu merupakan jari-jari roda, satuannya meter, sedangkan R kecil itu merupakan jari-jari gandar, satuannya meter. Selanjutnya adalah katrol. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian mengambil air di sumur menggunakan timba? Nah, ketika mengambil air dari sumur dalam menggunakan timba, kamu telah memanfaatkan katrol untuk mempermudah pekerjaanmu. Apa itu katrol? Katrol adalah roda dengan sepanjang sisi beralur yang digunakan untuk menarik benda dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Sisi beralur pada katrol itu digunakan untuk menempatkan tali ataupun rantai yang dapat ditarik maupun diulur. Nah, katrol ini memudahkan manusia dalam melakukan kerja. Berdasarkan prinsip kerjanya, katrol dibedakan menjadi 3 macam, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol takal. Bagaimana sifat ketiga jenis katrol tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap dianggap memiliki lengan kuasa yang sama panjang dengan lengan beban. Jika lengan kuasa pada katrol tetap sama dengan lengan bebannya, gaya yang dibutuhkan untuk menarik beban bernilai sama dengan berat beban. Katrol tetap tidak memiliki keuntungan mekanik, tetapi katrol tetap memiliki keuntungan arah gaya. Contoh penerapan katrol tetap seperti katrol yang digunakan untuk menimba air dan katrol yang terpasang pada tiang bendera. Keuntungan mekanik katrol tetap sebagai berikut. M sama dengan W per F sama dengan 1. M itu merupakan keuntungan mekanik, W merupakan beban yang ditarik, satuannya Newton, sedangkan F merupakan gaya yang diperlukan, satuannya Newton. Yang kedua adalah katrol bergerak. Katrol bergerak memiliki prinsip yang sama dengan tuas, yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pada katrol bergerak, salah satu ujung tali terikat sehingga dianggap tetap, sedangkan ujung tali yang lain ditarik ke atas dengan gaya F. Nah, kita perhatikan gambar di bawah. Benda yang diangkat pada katrol bergerak digantung pada poros katrol. Pada gambar tersebut, titik A sebagai titik beban, titik B sebagai titik tumpu, dan titik C sebagai titik kuasa. Jika jarak AB sebagai lengan beban dan jarak BC sebagai lengan kuasa, nilai lengan kuasa 2 kali dari lengan beban. Jadi LK sama dengan 2LB. Besar kuasa atau F yang dibutuhkan untuk mengangkat beban dirumuskan sebagai berikut. F dikali LK sama dengan W dikali LB. F sama dengan LB per LK dikali W. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa nilai lengan kuasa 2 kali dari lengan beban. Jadi, F sama dengan LB per 2LB dikali W. F sama dengan 1 per 2W. Keuntungan mekanik katrol bergerak itu sebagai berikut. M sama dengan W per F sama dengan W per 0,5W sama dengan 2.
Jadi, keuntungan mekanik katrol bergerak itu bernilai 2. Keuntungan mekanik katrol bergerak juga dapat ditentukan dengan melihat banyak tali yang menggantung katrol. Yang ketiga adalah katrol takal. Apa itu katrol takal? Katrol takal adalah katrol majemuk yang terdiri atas katrol tetap dan katrol bergerak. Keuntungan mekanis dari katrol takal tergantung dengan jumlah tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Nah, kita perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut menunjukkan sistem katrol takal dengan 2 katrol sebagai katrol tetap dan 1 katrol sebagai katrol bergerak. Pada gambar tersebut terdapat 3 tali yang menanggung beban W sehingga kuasa atau F sama dengan sepertiga beban. F sama dengan 1/3 W. Besar keuntungan mekanik yang diperoleh sebagai berikut. M sama dengan W per F sama dengan W per 1/3 W sama dengan 3. Selanjutnya adalah prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Berbagai aktivitas manusia membutuhkan kerjasama antara otot, tulang, dan sendi. Prinsip kerja ketiganya seperti pengungkit dengan tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi maupun relaksasi otot sebagai gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Nah, kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang pertama itu menunjukkan seseorang sedang bermain bulu tangkis. Nah, dalam aktivitas tersebut melibatkan beberapa jenis otot. Misalnya otot leher saat mengadahkan kepala, otot lengan dan bahu saat mengangkat tangan, serta otot kaki saat melompat. Nah, selain itu, dalam bermain bulu tangkis, itu menerapkan prinsip pesawat sederhana berupa pengungkit yang meliputi pengungkit jenis 1, 2, dan 3. Nah, apa saja? Nah, pada pengungkit jenis 1 itu diterapkan pada saat seseorang mengadahkan kepala. Pengungkit jenis 2 diterapkan saat kaki melompat, sedangkan pengungkit jenis 3 diterapkan saat seseorang mengangkat tangan. Selanjutnya, ini adalah gambar seseorang mendorong barang dari lantai ke atas menggunakan papan miring. Nah, dalam aktivitas tersebut melibatkan beberapa jenis otot, misalnya otot kaki dan otot tangan. Aktivitas tersebut menerapkan prinsip pesawat sederhana berupa bidang miring dan pengungkit. Prinsip bidang miring diterapkan pada papan miring yang digunakan untuk mendorong barang menuju atas. Dengan diterapkannya prinsip bidang miring tersebut dapat membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Oleh karena itu, mempermudah seseorang mengangkat barang menuju atas. Sementara itu, prinsip pengungkit yang diterapkan yaitu pengungkit jenis 3. Berikutnya adalah contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Arif mengangkat batu menggunakan alat seperti pada gambar di atas. Hitunglah besar gaya kuasa dan keuntungan mekanis dari sistem itu. Yang pertama kita lakukan adalah kita tulis diketahui. Dari gambar tersebut dapat diketahui W sama dengan 400 Newton, lengan beban 20 cm, lengan kuasa 80 cm. Yang ditanyakan, yang pertama itu adalah kuasa atau F, yang kedua adalah keuntungan mekanis atau M. Selanjutnya, jawab. Kita jawab yang pertama terlebih dahulu. Menghitung besar gaya kuasa. Kita masukkan persamaannya, W dikali LB sama dengan F dikali LK. Kita masukkan angkanya 400 Newton dikali 20 cm sama dengan F dikali 80 cm. Nah, karena kita akan mencari F,
Maka F kita pindahkan ke sisi kiri dan 400 Newton dikali 20 cm kita pindahkan ke sisi kanan. Nah, F sama dengan 400 Newton dikali 20 cm per 80 cm. Hasilnya F sama dengan 100 Newton. Selanjutnya yang kedua, menghitung keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis M sama dengan W per F. Kita masukkan angkanya, W 400 Newton dan F tadi di atas 100 Newton. Maka M sama dengan 400 Newton per 100 Newton, M sama dengan 4. Jadi, nilai gaya kuasa dan keuntungan mekanis masing-masing sebesar 100 Newton dan 4. Contoh yang kedua. Firman memindahkan benda dengan massa 95 kg dari lantai 1 ke lantai 2. Ia menggunakan katrol seperti gambar di atas. Berapakah gaya tarik yang diperlukan Firman untuk memindahkan benda? Nah, diketahui gaya gravitasinya 9,8 meter per sekon. Yang pertama kita tulis adalah diketahui. Diketahui massanya 95 kg, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah F, gaya tarik yang diperlukan Firman. Jawab. Nah, dari gambar tersebut kita lihat tali yang menopang beban ada 3, sehingga nilai keuntungan mekanisnya adalah 3. Kita masukkan ke persamaannya, M sama dengan W per F. Nah, karena yang akan kita cari F, maka kita rubah rumusnya. F sama dengan W per M. Nah, untuk mencari W, kita menggunakan rumus berat, massa dikali gravitasi. Jadi, F sama dengan massa dikali gravitasi per keuntungan mekanis. Kita masukkan angkanya, 90 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat per 3. Hasilnya adalah 294 Newton. Jadi, gaya tarik yang diperlukan Firman sebesar 294 Newton. Selanjutnya contoh yang ketiga. Dewi ingin memindahkan barang menggunakan roda bergandar. Jika jari-jari roda bergandar 4 cm dan roda yang dipakai berjari-jari 20 cm, hitunglah keuntungan mekanis roda bergandar tersebut. Yang pertama kita tulis adalah diketahui. Diketahui jari-jari gandarnya 4 cm. Kemudian diketahui jari-jari roda 20 cm. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanis. Jawab sama dengan M sama dengan R besar per R kecil. Sama dengan 20 cm per 4 cm. Hasilnya 5. Jadi, keuntungan mekanik roda bergandar adalah 5. Baiklah, selesai sudah materi kita pada pertemuan kali ini. Kita sudah membahas usaha dan pesawat sederhana. Nah, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.